Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Wibowo, NIM 12506030711017, mahasiswa Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan tentang WMX. Ultraband UV teknologi transmisi nirkabel menargetkan jarak pendek dengan komunikasi bitrate tinggi dengan kecepatannya melebihi 1 GB. Penerima ultrawideband atau UWB meningkat karena gangguan rendah, toleransi multipad memudar, probabilitas rendah, dan potensi karakteristik rendah. Terdapatnya pemancar UWB diharapkan dalam waktu dekat dapat mendukung berbagai aplikasi dari komputer Universal Serial Bus atau USB link wireless untuk rumah multimedia nirkabel sistem komunikasi. WMX adalah teknologi transmisi nirkabel yang menargetkan media untuk komunikasi jarak jauh, namun diharapkan dapat mengganti nirkabel besar yang diinstal di jaringan lokal area network, seperti di area universal, daerah komersial, dan lain-lain. Radio UWB dapat beroperasi pada frekuensi 3,1 sampai 10,6 GHz. Sebagai peraturan saat ini, generasi pertama sistem UWB yang sudah tersedia di pasaran beroperasi pada frekuensi 3,1 sampai 4,9 GHz, sedangkan WMX beroperasi di frekuensi dari 3 sampai 4,2 GHz. Masalah koeksistensi dari radio UWB dengan narrowband terjadi pada sistem seperti UMTS, GSM, dan GPS. Selain itu, dampak dari UWB adalah terjadinya gangguan pada WMX di frekuensi 3,5 GHz. Meskipun demikian, koeksistensi UWB dan WMX belum dieksploitasi di sistem radio over serat atau ROF, mengingat adanya transmisi serat optik dan propagasi radio. Koeksistensi WMX dan UWB merupakan masalah utama. Aplikasi WMX ROF menargetkan untuk meningkatkan cakupan layanan broadband dan distribusi antena sistem. Berikut adalah gambar WMX dengan ROF, yaitu radio over serat optik, di mana terdapat bagan RO to optical, fiber transmission, optical to air radio frekuensi, kemudian radio propagasi. Kemudian ada Agilent DSA 80.000B dan R dan S FQS 40. Sistem ini ada beberapa unit yang didistribusikan di sekitar daerah layanan UWB ROF, diperlukan untuk mengatasi keterbatasan jangkauan, seperti yang diusulkan dalam FPF 6. Proyek UROOF FP6 2005 IST 503333615. Instalasi fiber dalam ruangan biasanya didasarkan pada multimode fibers MMF dan vertical cavity surface emitting laser atau FC cells yang memiliki panjang lubang 850 nanometer. Interoperability for Microwave Access WMX merupakan standar komunikasi wireless dengan kecepatan tinggi yang mencakup wilayah yang lebih luas daripada WLAN. Untuk layanan dapat banyak titik akses yang diperlukan, dan itu penting untuk mendesain dengan ukuran kecil, konsumsi daya yang rendah, dan kehandalan yang tinggi. Oleh karena itu, RF modem dan pemrosesan sinyal ditransfer dari titik akses ke kanal pusat. Dalam konfigurasi sistem base station disederhanakan dengan remote antena unit atau RAU
dengan terdiri dari antena dan electric optical converter. Sebuah jaringan passive network PON dianggap untuk biaya efektif WiMAX radio over fiber dan hybrid. Sinyal WiMAX dibagi menjadi 8 RAU yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Dalam kasus uplink load, kekuatan sinyal dari terminal mobile. Dalam kasus ROF uplink, power supply dan terminal mobile sangat rendah ketika pengguna jauh dari RAU. Oleh karena itu, uplink harus dirancang sedemikian rupa sehingga sisinya lemah diperkuat di pusat dengan menggunakan erbium doped fiber. Diperkirakan akan memperkuat daya yang diterima optik. Kemudian, untuk memperkuat sinyal listrik di penerima antena di RAU dan memperkuat sinyal keluaran OIE, dapat digunakan amplifier yang tinggi gainnya dan merendahkan kebisingan. Karena sinyal WiMAX yang dihasilkan oleh modulasi dari 16 kuadratur amplitude modulasi IAM, 64 IAM, dan ortogonal frekuensi divisi. Berikut adalah gambar yang ditunjukkan WiMAX dengan 8 RAU. Terdapat sentral, kemudian single fiber optik dengan menggunakan jenis single wood fiber, kemudian menggunakan splicer 1:8. Menurut standar WiMAX, cakupan sel dapat mencakup 5 km di atmosfer dengan data rate yang lebih tinggi dan memiliki saluran bandwidth lebih dari sistem 3G. Namun untuk beberapa aplikasi long tunnel dengan banyak bending sehingga penyebaran WiMAX sangat menghambat. Karena itu para peneliti sedang mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi radio over fiber untuk membawa sinyal WiMAX. Teknologi ROF juga dapat memberikan keuntungan, yaitu menggunakan ukuran kecil, biaya yang hemat, sehingga dapat meningkatkan skalabilitas jaringan. Di WiMAX, sistem Time Division Duplex atau TDD yang digunakan dari mayoritas Frequency Division Duplex (FDD) karena kelebihannya seperti memberikan fleksibilitas dalam memilih uplink UL ke downlink rasio dead rate, kemampuan untuk mengeksploitasi. Namun jika jarak transmisi terlalu panjang, maka ada penundaan besar antara UL dan download sehingga base station tidak dapat mensinkronkan data dan paket loss yang tinggi. Karakteristik dilakukan menunjukkan bahwa panjang transmisi yang efektif dari sistem WiMAX ROF adalah sistem yang dibatasi sinkronisasi di mode TDD dan bukan sinyal SNR. Sebagai mode TDD digunakan dalam link WiMAX ROF yang mana arsitektur switching TDD membutuhkan RAU sebagai switch sinyal uplink dan downlink. Berdasarkan arsitektur switching TDD, perangkat tersebut cukup untuk menahan daya input tinggi, membantu base station, dan kebocoran dari DL dapat menyebabkan kerusakan pada komponen elektronik seperti penguat frekuensi radio di uplink. Berikut adalah gambar konfigurasi dari mobile station sampai ke base station dengan menggunakan jaringan fiber optik ke laptop. Sumber ada tuntulah Advanced Coding Schema for Multi-Band OFDM Ultra Wideband System Tower 1 GHz. Yang kedua State of Art Ultra Wideband. Kemudian yang ketiga analisis OFDM Signal Distorted Optical Fiber. Yang keempat optimasi desain input-output converter untuk cost effective access point WiMAX.
Yang kelima, standar Local Location Metropolitan Area Network. Yang keenam, coexistence WiFi teknologi dengan FWA service. Yang ketujuh, IP dan VSL untuk digital dan radio transmisi. Yang ke-8, observasi dan web branding in gallium aluminium dioda laser due to electron number fluctuation. Yang ke-9, measurement of performance degradation of UMTS received due to UAV emission. Yang ke-10, distribution antenna for indoor radio komunikasi. Berikut penjelasan rangkuman dari jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.